Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan bersama kami Radio Cerita Jadul. Kali ini Radio Cerita Jadul akan membuatkan video cerita pocong Dusun Pinus. Bagi teman-teman yang baru bergabung, tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kawan-kawan tidak tertinggal video terbaru yang lebih menarik dari channel kami. Malam itu, aku merasa lelah sekali. Mataku tak sabar untuk segera tertutup. Saat ini, jam menunjukkan pukul 23.00 WIB. Aku berjalan bersama dua orang temanku setelah menghadiri takbir akbar serta zikir bersama di kampung sebelah. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Bagiku, acara semacam ini adalah penting untuk dilakukan setiap minggu atau bulan. Saling memperkuat ikatan silaturahmi dengan sesama muslim dan menambah ilmu bersama-sama. Panitia baik-baik dan syekhnya yang memimpin jalannya acara lumayan membuatku betah berlama-lama sehingga habis acara selesai. Aku sempat menjadi relawan membantu para panitia yang hendak merapikan barang-barang. Untuk itulah aku pulang selarut ini. Don, kita duluan ya, kata Bari yang berbelok arah bersama Jidan. Ya udah Bar, hati-hati ya, balasku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku setelah mereka mengucapkan salam. Aku membenarkan posisi peci dan sarungku sebelum akhirnya kembali berjalan sendirian. Malam ini serasa dingin, angin tertiup dengan kencang, dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Sebenarnya, aku sudah sampai di kampungku. Kampung Pinus namanya. Akan tetapi rumahku masih lumayan jauh. Harus melewati jalan yang sepi dan sekitarnya banyak tumbuhi pepohonan lebat. Pepohonan di sini memang masih rindang dan asri. Jarak antara rumah ke rumah juga lumayan jauh. Wajar kalau malam ini terasa sangat sepi. Aku berhenti berjalan saat tiba-tiba lampu jalan mati. Jalanan menjadi gelap, jarak pandangku semakin terbatas. Dengan mengucapkan bismillah, aku kembali berjalan walau harus melewati jalan gelap seorang diri. Terus saja berjalan. Toh, yang mati cuma lampu. Gelapnya tak seberapa, aku masih bisa melihat untuk berjalan. Beberapa saat kemudian lampu jalan menyala kembali. Hal ini bisa terjadi. Mungkin karena lampunya yang sudah tua jadi suka ngaco seperti ini. Tak apa-apa. Tak ada yang perlu aku takutkan. Aku hanya harus berjalan terus menuju rumahku sambil kembali melantunkan salawat agar suasana tidak terasa sepi. Malam terasa semakin dingin, namun menurutku angin tak begitu kencang. Lantas mengapa jadi sedingin ini? Aku berjalan semakin cepat sambil memeluk diri sendiri, sambil menahan dingin yang semakin menjadi-jadi. Saat aku mempercepat jalanku, aku mendengar suara-suara aneh dari arah pepohonan di kanan dan di kiri jalan. Suasana itu seperti suara babi, suara yang terasa seperti mengikutiku. Kenapa ya, rasanya agak takut, juga membayangkan apa yang ada di balik pepohonan itu.
bisa saja babi hutan yang sedang mencari makan. Tapi masa bodohlah, aku berjalan saja terus mengabaikan suara-suara aneh itu, walau sebenarnya sangat mengganggu. Aku hanya berdoa saja, memohon perlindungan Allah, sambil terus berusaha menjauh dari suasana aneh itu. Hingga di suatu tempat, suara itu terdengar begitu keras. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget saat suara itu terdengar begitu lantang dan sontak membuatku berhenti berjalan. Aku melihat ke arah datangnya suara. Aku yakin tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri di sebelah kiri. Ya, aku yakin. Segera aku mengambil batu, bersiap melemparnya kepada apapun yang keluar dari semak-semak dan pepohonan nantinya. Namun mataku justru terpaku ke arah sebuah pohon pisang. Pohon pisang di sana memang lumayan banyak, akan tetapi di antara pohon-pohon pisang itu aku melihat satu pohon yang terasa janggal. Kalau aku tak salah lihat, pohon itu berwujud putih. Aku terasa dan terus fokus menatap dengan rasa penasaran. Oh, suara babi itu terdengar lagi. Saat suara babi itu terdengar, penglihatanku menjadi lebih jelas dan pohon pisang yang berwarna putih itu berubah menjadi seorang yang dibalut kain kafan, tapi kakiku mengambang dan tidak menapak di tanah. Tak salah lagi, itu pocong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ucapku sambil berteriak ketakutan dan perlahan mundur beberapa langkah. Wajah pocong itu terlihat hancur. Aku tak bisa lagi membedakan mana mata semua terlihat berantakan. Kulit wajahnya hitam kebiru-biruan. Aku memang tak bisa melihat di mana posisi matanya, tapi kalau kuperlihatkan, aku yakin pocong itu sedang menatapku. Ya Allah, kataku sambil menenangkan diri. Aku menutup mata sesaat, mengatur napas sambil membaca doa-doa. Kakiku terasa gemetar dan kaku. Aku belum siap untuk berlari karena aku pasti akan jatuh. Aku kembali membuka mata dan pocong itu masih di sana. Setelah mengucapkan bismillah, aku membaca sebuah ayat dari Al-Quran yang dianjurkan oleh beberapa guruku untuk mengusir setan. Masyaniya as-syaitonu birobbin wa ardaba rabbi a'udzu bika min hamazati syaitani, ucapku perlahan. Manisya as-syaiton binusibin wa aba wabi a'udzu bika min hamazati syaitani, ucap pocong itu mengulangi bacaanku dengan suara yang serak dan berat. Aku kembali melanjutkan ayat itu. Ma'udzu bika rabbi anham guru, ucapku dengan lebih lantang lagi. Pocong itu kembali mengikuti bacaanku dengan fasih. Aku semakin ketakutan. Wajah pocong itu
masih mengarah ke arahku. Aku juga mulai mencium bau busuk dari pepohonan pisang itu. Aku merasa situasi semakin memburuk. Namun sial bagiku, aku lupa dengan potongan ayat yang terakhir. Aku memang jarang membaca ayat ini, sehingga aku lupa dengan potongan akhirnya. Saat aku mendengar potongan ayat terakhir itu dibaca oleh pocong, aku pun tak tahan lagi dan segera lari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Jujur, kakiku masih terasa gemetar, tapi aku tak apa, aku paksakan saja. Sepanjang berlari, tak henti-hentinya aku istighfar sambil berzikir. Akan tetapi masih ada suara babi yang mengikuti aku. Ngok, ngok. Suara itu semakin membuatku ketakutan. Aku tak ingat lagi dengan istighfar. Aku tak ingat lagi dengan zikir maupun doa-doa. Aku semakin hilang kendali, berteriak-teriak tak karuan. Puncaknya hingga aku sampai di sebuah pohon rambutan. Aku masih berlari saat itu, sampai pocong itu tiba-tiba jatuh dari atas pohon dan tergeletak di tanah menghalangi jalanku. Sontak aku terjatuh duduk tak jauh dari pocong itu. Aku langsung mengambil jarak. Pocong itu berbaring di tanah menghadapku. Badanku menggeliat dan mendengar seperti suara kesakitan, seperti sedang disiksa. Ngok, ngok. Begitulah suara, namun dengan nada yang berbeda, seperti nada orang kesakitan. Aku segera bangun dan berlari menuju rumah yang masih agak jauh. Namun aku sekuat tenaga berlari, suara-suara itu sudah menghilang. Alhamdulillah. Aku sampai di rumahku. Bajuku kotor semua dengan tanah. Kakiku terasa lemas sekali dan wajahku terlihat sangat pucat. Beruntung ada istriku di rumah yang langsung membuatku merasa tenang. Tak hanya itu, kantung mataku juga terlihat menghitam, kata orang-orang akibat bertatap mata dengan pocong. Tapi tidak berbahaya, akan segera hilang dalam waktu cepat. Dari situ aku berpikir bahwa mungkin saja imanku belum sekuat yang aku pikirkan. Walau aku sudah melantunkan ayat-ayat suci, tapi pikiranku masih berada di bawah rasa takut. Rasa takut terhadap pocong yang malah membuatku semakin menjadi-jadi. Jadi, tak ada gunanya membaca ayat-ayat itu jika aku sendiri masih dikendalikan oleh rasa takut yang memang diinginkan oleh setan dan jin. Kalau kamu percaya pada ayat-ayat Al-Quran yang akan melindungimu, seharusnya kamu tidak ketakutan toh, ucap guruku beberapa hari setelah kejadian pocong itu. Setan tidak takut dengan ayat-ayat suci, setan lebih takut kepada orang beriman.